Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Cinta, channel yang berisi tentang cerita-cerita kehidupan, cerita-cerita motivasi, dan cerita inspirasi. Buat teman-teman yang sudah subscribe di channel Cerita Cinta, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang belum subscribe, jika teman-teman berkenan silakan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan postingan-postingan saya yang baru. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang persahabatan, dan saya memberi judul podcast kali ini yaitu Arti Sahabat. Sahabat yang baik adalah sahabat yang ada ketika kita membutuhkan dan selalu mengarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi dengan kata lain, sahabat ini lebih tinggi levelnya dibanding teman biasa. Dan sahabat yang baik itu bukan hanya berbagi tentang kesedihan, tapi juga kebahagiaan, bahkan juga bisa memberikan rezeki kepada teman atau sahabat yang lain. Jadi kalau kita udah punya sahabat yang baik, maka kita harus mempertahankan itu. Kita gak boleh menyia-nyiakan sahabat yang baik, karena mencari sahabat yang baik itu sangat susah, teman-teman. Ini butuh proses panjang. Ini butuh waktu yang cukup lama untuk mengetahui karakter-karakter dari teman-teman yang kita nanti akan jadikan sebagai sahabat. Dan sahabat itu walaupun tiap hari gak ketemu, tapi ya mungkin sesekali nanyain kabar, nanyain kesehatannya gimana, terus nanyain ya segala sesuatu yang dilakuin. Jadi bukan berarti ngepoin orang atau pengen tahu apa sih yang lagi dilakuin, enggak. Ini salah satu bentuk perhatian kepada sahabat kita. Barangkali misalkan sahabat kita lagi sakit, tapi kita nggak tahu gitu guys. Jadi kadang-kadang yang namanya komunikasi dengan sahabat itu penting. Dan satu lagi, kadang dengan sahabat juga kita lucu-lucuan. Kita ya ngobrol yang lucu-lucu. Sesekali ada candaan-candaan kecil gitu. Dan mungkin ada sebutan yang lebih lebih dekat gitu. Misalkan kakak, adik, dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan sebutan-sebutan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan sahabat ini kadang kita kangen gitu loh. Kita kangen dengan suasana misalkan bermain bersama, makan bersama, bercanda bersama, dan bahagia bersama gitu. Dan sahabat yang baik itu selalu mensupport apapun yang dia lakukan, apapun yang sahabatnya lakukan. Selagi itu baik, maka kita perlu mendukung dan mendoakan. Persahabatan yang baik itu tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Justru ketika kita bersahabat dengan orang yang di luar pekerjaan kita, maka ini akan menjadi nilai tambah buat kita. Karena kita jadi tambah pengalaman, kita jadi tambah dunia yang baru, tambah informasi yang baru gitu. Jadi ya itu yang namanya sahabat itu, kita harus out of the box gitu. Jadi bukan berarti misalkan saya profesinya A, kemudian saya hanya mencari sahabat yang profesinya sama, itu ya menurut saya itu biasa aja. Tapi ketika kita bersahabat dengan teman-teman yang banyak, yang berbeda profesi, berbeda usia, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Oh iya teman-teman, saya pernah membaca kata-kata bijak tentang sahabat itu seperti ini. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Jadi salah satu kualitas paling indah dari persahabatan sejati adalah memahami dan dipahami. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen dipahami oleh sahabat kita, maka kita juga harus memahami sahabat kita tersebut. Dan untuk memahami ini butuh proses yang cukup panjang. Misalkan gini, yang paling sederhana aja. Misalkan kita jalan bareng sama sahabat kita makan bareng, mungkin camping ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah dari situlah kita jadi tahu karakternya gitu. Karena menurut saya untuk mengetahui karakter seseorang itu tidak cukup
bertemu 1 kali 2 kali. Ini butuh waktu yang cukup panjang. Dan kita kadang-kadang feeling kok, sahabat yang baik itu yang kayak apa sih gitu. Masing-masing orang itu punya feeling. Oh kayaknya orang ini dijadiin sahabat, dijadiin teman yang baik itu sesuai gitu. Kan kita kadang-kadang punya perasaan ya, kalau kayaknya ini gak asik deh buat temenan, ini kayaknya karakternya kayak gini gitu. Ya bukan berarti kita sok baik, enggak. Tapi kan apa sih tujuan kita mencari sahabat? Ya tujuannya pasti agar ketika kita suatu saat membutuhkan orang yang memberikan support ke kita, itu dia ada gitu. Jadi sahabat yang baik itu yang ada di saat kita susah, senang, dan sebagainya. Bukan cuma pas kita lagi jaya aja gitu. Pas lagi susah pun sahabat tetap ada gitu. Dan itu nilainya sangat mahal sekali. Oke teman-teman, itulah arti penting dari sebuah sahabat. Jadi buat kalian yang sekarang punya sahabat yang baik, tetap pertahankan dan selalu dipupuk ya, dengan nanyain kabar, dengan mungkin silaturahmi dan sebagainya gitu. Karena mencari sahabat itu sangat susah gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Yang Maha Kuasa, dan tentunya kita punya sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih, saya Arif Irvana. Sampai ketemu lagi di Cerita Cinta. Dadah. Cerita cinta, kisah tentang manusia yang selalu ada di sepanjang usia. Suka dan duka seiring tas sejalan.